Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masih tetap dengan pelajaran kita, yaitu pelajaran Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Dan alhamdulillah, di dalam silsilah pelajaran akidah yang kita pelajari di Masjid Tariqul Huda ini, kita merujuk kepada akidah para imam-imam madhab, di mana telah berlalu kita mempelajari pelajaran akidah dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari dari madhab Hambali. Nah, sekarang kita pelajari kitab akidah oleh Al-Imam As-Sabuni dari madhab Syafi'i. Mudah-mudahan berikutnya kita pelajari pelajaran akidah dari madhab Hanafiyah, supaya lengkap paham bagaimana akidahnya para imam-imam madhab. Ya, nah, Taib, kita sampai pada pembahasan tentu masih berkaitan dengan istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, wa akhbarana Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh rahimahullah qala, dan telah mengabarkan kepada kami Abu Abdillah Al-Hafidh rahimana wa rahimahullah. Qal, dia berkata, akhbarana Abu Bakrin Muhammad ibn Dawud Az-Zahid qal, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Dawud Az-Zahid, dia berkata, akhbarana Muhammad bin Abdurrahman As-Sami, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman As-Sami. Qal, dia berkata, haddatsani Abdullah bin Ahmad bin Shibawaih Al-Marwazi qal, telah bercerita kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Shibawaih Al-Marwazi, dia berkata, sami'tu Ali bin Al-Husain bin Syaqiq yaqul, aku pernah mendengar Ali bin Al-Husain bin Syaqiq berkata, sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul, aku pernah mendengar Abdullah bin Mubarak berkata,
Abdullah bin Mubarak, seorang imam ya. Bapaknya ini Mubarak. Jadi beliau ini tabi'at tabi'in. Ibnul Mubarak ini punya kisah menarik, yaitu bapaknya Mubarak itu tadinya adalah seorang tukang kebun. Seorang tukang kebun. Itu suatu ketika ada pemilik kebun itu datang ke kebun minta kepadanya untuk ngambil jeruk yang manis di kebun itu, karena dia penjaga kebun. Ambillah Mubarak jeruk, dikasih ke tuannya, makan kok kecut, ambil lagi yang lain Mubarak. Dia lihat lagi, kira-kira yang paling kuning apa orange jeruk itu? Orange ya. Saya ini kurang tahu warna-warna. Nggak apa-apa, nggak ditanya di kubur warna-warna ya. Nah, nah itu kemudian dia ambil, kasih lagi ke tuannya. Tuannya makan lagi, loh kecut sekali. Coba ambil yang lain, Mubarak. Begitu ambil lagi dia lihat yang paling matang, tuh diambil lagi, kasih ke tuannya. Makan, loh Mubarak, kamu emang nggak tahu jeruk yang manis itu yang mana? Kata dia, Tuan, di kebun ini saya tidak tahu yang manis itu yang mana. Kenapa? Saya belum pernah makan jeruk yang ada di sini. Subhanallah. Ya, tukang kebun yang ahli amanah. Tukang kebun yang tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita bahwa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin fannar aulabih. Tubuh mana saja yang tumbuh dagingnya itu dari makanan yang tidak halal, maka neraka pantas bagi dirinya. Jadi dia pelihara dagingnya ini jangan sampai tumbuh itu dari makanan yang haram. Hati-hati, makanya orang yang diberi amanah hati-hati. Jangan sampai keliru dalam amanah itu, akhirnya pikir diberikan amanah ini semua punya kita. Ya, akhirnya diperlakukan seolah-olah punya pribadi dia. Iya. Nah, Mubarak ini kemudian tuannya itu pulang, lihat anak gadisnya sudah besar, dewasa, berunding sama istrinya, ini mau nikahkan sama siapa ini. Zaman dulu memang orang tua cari jodoh untuk anaknya itu biasa. Zaman sekarang mah anak cari jodoh sendiri. Ya. Repot. Iya. Nah, zaman dulu orang tua cari jodoh untuk anak, gak apa-apa. Tawarin untuk teman, tawarin untuk ustadz, jangan untuk saya ya. Nah, tawarin. Nah, ini ditawarin. Akhirnya istrinya berunding sama suaminya, berunding. Bagus kita minta nasihat ke Mubarak aja. Amanah orangnya. Sampai di sana kata Mubarak, Tuan, kalau orang-orang Yahudi itu menikahkan anak-anak mereka itu karena harta. Orang-orang Nasara menikahkan anak-anak mereka karena kedudukan. Tapi kalau kita Muslim menikahkan anak-anak kita itu karena agama. Agama yang ada pada seorang lelaki. Karena maka nikahkanlah anakmu dengan orang yang punya agama, karena kalau dia punya agama, dia marah, dia tidak akan sakiti anakmu. Kalau dia nggak marah pun dia nggak akan sakiti. Nah, dia punya apa? Benteng agama. Ya, walaupun nanti ya beda sama kita ya, rajin ngaji, kadang-kadang ngamuk-ngamuk pakai pisau ya. Ya itu walaupun udah ngaji ya, Masya Allah. Nah, ini punya agama.
Akhirnya cari, nggak dapat. Ya udahlah, nggak usah nyari susah-susah, Mubarak aja. Akhirnya dijodohkanlah dengan Mubarak, menikah. Dari pernikahan Mubarak dengan anaknya pemilik kebun ini, lahirlah seorang imam yang namanya bersinar dalam sejarah, yang namanya Ibnul Mubarak. Nah, ini Anda ingin katakan di sini bahwa peran orang tua untuk anak itu sangat penting. Dari apa? Bukan hanya dari akhlak dan ibadahnya, tapi bagaimana orang tua mensortir kehalalan makanan, pakaian, minuman, kendaraan yang dipakai oleh keluarganya. Karena itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Baik. Kita lewati Ibnu Mubarak kemudian berkata, "Na'rifu rabbana fawqa sab'i samawatin 'alal arsy istawa ba'inan minhu khalquh wa la naqulu kama qalatil jahmiyah annahu hahuna wa asyara ilal ard." Ibnu Mubarak berkata, kami mengetahui bahwa Rabb kami Jalla wa Ala itu berada di atas langit yang 7, di atas arasnya, beristiwa di atas arasnya. Ba'inan minhu khalquh, yang makhluknya terpisah darinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy itu bukan berarti Allah bersentuhan dengan arasy. Iya. Jadi di situ ada kalimat ba'inan min khalquhu, makhluknya itu terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berada di atas arasy dan Allah terpisah dari makhluknya. Arasy itu makhluk apa bukan? Makhluk. Baik. Wala naqulu kama qalatil jahmiyah annahu hahuna. Kita tidak mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah bahwa Allah itu ada di sana sini. Wa asyara ilal ard, dan dia mengisyaratkan ke bumi, yakni Jahmiyah berpendapat Allah itu di mana-mana. Jadi Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan kami itu ahlul hadis, tidak berkeyakinan sebagaimana keyakinannya Jahmiyah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Tapi ahlul hadis berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas langit, Allah itu berada di atas langit yang ke-7, beristiwa di atas arasy-Nya, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Sebenarnya bahasa terpisah dari makhluk ini tidak dikenal di zaman para sahabat. Hanya saja bahasa ini kemudian para imam-imam memunculkan dia untuk memisahkan dan membantah pendapat-pendapat yang mengatakan kalau seandainya Allah itu di atas arasy, beristiwa di arasy, berarti Allah menyatu dengan arasy. Maka para imam-imam ahlul hadis mengeluarkan bahasa kalimat ini untuk membantah mereka. Ya. Sama dengan istilah ahlus sunnati wal jamaah, itu tidak ada di kalangan sahabat, tidak ada. Tapi kemudian kalimat istilah ahlus sunnati wal jamaah ini dimunculkan oleh para imam-imam ketika terjadinya berbagai macam perpecahan, terjadinya berbagai macam bid'ah, untuk membedakan diri orang-orang yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjamaah dengan sunnah Nabi, itu mereka berbeda dengan orang-orang yang berada di atas kebid'ahan. Karena mereka yang berada di atas kebid'ahan itu dekat dengan perpecahan, maka orang-orang mengatakan ahlul bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan perpecahan. Maka adalah istilah ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang berpegang di atas sunnah dan mereka berjamaah di atas sunnah itu. Ini istilah untuk membedakan mereka dari kalangan para penyeleweng. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Begitu pula di zaman Nabi, antum tidak kenal ada istilah yang namanya tauhid, itu ada 3. Ada enggak zaman Nabi? Tidak ada. Tapi kemudian para imam membuat metode ini untuk memberikan pemahaman kepada manusia, kepada kaum muslimin tentang nas-nas yang berbicara tentang keesaan Allah.
Apakah dalam penciptaan Allah, apakah dalam nama dan sifat Allah, apakah dalam penghambaan ketuhanannya Allah Jalla wa'ala. Nah, sampai di situ paham? Baik. Kemudian ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini jelas sekali kalau kita ditanyakan akidahmu yang mengatakan Allah beristiwa di atas arsy itu akidah siapa? Maka kita katakan ini akidahnya para imam-imam terdahulu, salah satunya adalah akidah Al-Imam Ibnul Mubarak. Iya, akidah Al-Imam Ibnul Mubarak. Bantahan terhadap Jahmiyah yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Ta'ala Allah amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu. Kemudian selanjutnya berkata Al-Imam As-Sabuni, wa sami'tu al-Hakim Aba Abdillah al-Hafidh fi kitabih At-Tarikh alladhi jama'ahu li ahli Naisabur wa fi kitabih Ma'rifatul Hadith alladzaini jama'ahuma wa lam yasbuq ila mithlihima. Aku mendengar dari Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh di dalam kitabnya At-Tarikh yang beliau tulis untuk penduduk Naisabur, dan di dalam kitabnya Ma'rifatul Hadith, yang kedua kitab ini beliau kumpulkan, beliau tulis yang belum ada kitab yang semisal kitab kedua ini sebelumnya, belum ada. Artinya betapa bagusnya, betapa hebatnya ya kitab tersebut. Belum ada ulama yang menulis kitab seperti itu sebelum beliau. Ini tazkiyah. Ini apa? Tazkiyah ya. Rekomendasi dari Al-Imam As-Sabuni terhadap tulisannya Al-Imam Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh, yaitu di kitab At-Tarikh dan kitab Ma'rifatul Hadith. Iya, paham ya ikhwan? Nah, beliau berkata beliau berkata sami'tu Aba Ja'far Muhammad ibn Saleh ibn Hani yaqul, aku pernah mendengar Abu Ja'far Muhammad bin Saleh bin Hani berkata, sami'tu Aba Bakrin Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yaqul, aku pernah mendengar Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'i, beliau ini apa? Ibnu Khuzaimah itu Asy-Syafi'i. Beliau berkata, man lam yuqirra bi anna Allah azza wa jalla ala arsyihi qad istawa fawqa sab'i samawati fahuwa kafirun bi rabbih halalud dam yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquh wa ulqiya ala ba'dil mazabil hatta la yata'adda bihil muslimuna walal mu'ahaduna bi natani raihati jifatih. Barang siapa, Ibnu Khuzaimah berkata, barang siapa yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasy-Nya bersemayam, beristiwa, fauqa sab'i samawati, bersemayam di atas langit yang 7, fahuwa kafirun birabbih, maka dia itu kafir kepada Rabb-Nya. Halalud dam, halalnya darahnya, yustatabu, dia wajib diminta untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertobat itu yang diinginkan. Wa illa duribat unuquh, kalau dia tidak mau bertobat maka dipenggallah lehernya. Wow, kalau antum baru belajar bahasa Arab ya, nanti doroba itu memukul. Iya. Maksudnya di sini bukan pukul lehernya. Maksudnya potong lehernya, ya. Duriba unuquh, penggal lehernya. Wa ulqiya ala ba'dil mazabil hatta la yata'adda bihil muslimuna walal mu'ahaduna binatani raihati jifatih. Dan jasadnya itu dilempar, dibuang di tempat sampah supaya kaum muslimin dan kafir mu'ahad tidak terganggu dengan bau busuk jasadnya itu. Wa kana maluhu fai'a, dan hartanya itu jadi harta fai'ah, harta apa? Rampasan perang. La yarithuhu ahadun minal muslimina,
dia harta itu tidak diwarisi oleh seorang muslimin pun. Idzil muslim la yarithul kafir, karena seorang muslim tidak mewarisi hartanya orang kafir. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima, yaitu seorang muslim tidak mewarisi kepada seorang kafir dan seorang kafir pun tidak mewarisi kepada seorang muslim. Ya, hadis ini hadis Bukhari ya. Taib. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, di sini ada beberapa faedah penting ya. Yang pertama, bahwa nukilan Al-Imam As-Sabuni ini menerangkan kepada kita tentang pandangan dan keyakinannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah terhadap orang-orang yang tidak meyakini bahwa Allah itu berada di atas arsy. Sehingga Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari madhab Syafi'i itu berpendapat orang yang tidak meyakini Allah itu beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, itu hukumnya kafir, murtad. Hukumnya apa? Murtad. Kalau dia murtad, maka berlaku padanya hukum-hukum kemurtadan. Ini pertama, keyakinan yang pertama. Dan ini tentu secara umum. Kenapa? Karena sudah berulang kali kita katakan bahwa kita ahlu sunnati wal jamaah, ashabul hadis, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka, itulah nukaffiruhum hatta tuqama alaihimul hujjah. Kita tidak mengkafirkan mereka, tidak mengkafirkan siapa saja ya, secara person sampai ditegaknya hujjah kepada dia. Ini kaidah yang baku. Kaidah yang apa? Baku ya. Mafhum ya? Dan sudah berulang kali ana menjelaskan kaidah ini. Ya. Baik. Tapi ini kalau kita katakan Ustadz, berarti apakah si fulan yang berkeyakinan di atas keyakinan ini kita kafirkan dia? Kita katakan kalau kita mengkafirkan pribadi orang atau tunjuk hidung, maka itu harus melalui tahap-tahap. Tidak boleh melainkan setelah ditegaknya hujjah. Tapi kalau secara umum kita katakan iya, barang siapa yang berada di atas akidah yang mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, secara umum ini adalah keyakinan kafir yang mengeluarkannya dari Islam. Kalau kafir dan keluar dari Islam, konsekuensi hukumnya berlaku kepada dia hukum-hukum murtad. Hukum-hukum apa? Murtad. Salah satu hukum murtad itu apa? Tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Iya. Paham ya? Yang kedua, tidak saling mewarisi. Yang ketiga apa? Batal pernikahannya. Yang keempat apa? Kalau sholat tidak kalau meninggal wafat tidak diurus sebagaimana jenazahnya kaum muslimin dan seterusnya. Lah ikhwan, itu yang kedua. Yang ketiga, tentang waris. Maka ada sebab-sebab warisan. Sebab-sebab waris itu, sebab-sebab untuk mendapatkan warisan itu ada 3. Pertama karena nasab, ya. Kedua karena apa? Pernikahan. Ketiga karena apa? Pertama karena nasab, kedua karena pernikahan, ketiga karena bukan, kalau harta anak maulah jadi warisan terhadap mantan Presiden Jokowi, anak ya, hartanya kan banyak biar waris ke anak. Ya. Apa yang ketiga? Pembebasan budak, hak wala. Hak apa? Wala. Jadi saya yang membebaskan budak, maka budak itu hartanya saya warisi. Gitu. Paham ya? Sudah belajar apa fikih ini belum di mawaris belum ya? Taib ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini juga hak waris enggak ditanya dikubur ya, enggak apa-apa. Taib. Jadi 3 ya. Jadi sebabnya pertama apa? Nasab. Nasab ini harus seagama. Nasab harus seagama. Karena beda agama batal waris di situ. Iya. Yang kedua, pernikahan, suami istri saling mewarisi. Suami istri saling mewarisi.
Kalau cerai, tidak waris lagi, sudah cerai. Maka dari itu dalam bab apa? Bab talak itu ada satu pembahasan. Seorang suami tidak boleh sengaja mentalak istrinya dengan maksud supaya istri nggak mendapatkan warisan. Jadi misalnya begini, ada laki-laki kaya, dia nggak suka sama istrinya, marah, mereka berdebat marah, dia ini sakit keras, tapi karena lagi marah, ini kalau saya meninggal dia nanti dapat warisan banyak, saya cerai aja, nah, dia meninggal, begitu, paham? Berarti istrinya nggak dapat waris. Taib. Kemudian yang ketiga adalah hak wala tadi, pembebasan budak. Taib. Itu sebab-sebab untuk mendapatkan waris. Nah, kalau orang walaupun dia itu senasab, tapi karena beda agama, maka batallah apa? Hak waris di situ. Maka Ibnu Khuzaimah dengan bahasan ini menegaskan bahwa batallah hak waris orang yang mengatakan atau tidak berkeyakinan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy. Maka kita katakan lagi kembali bahwa faedah tadi ini konsekuensi dari hukum apa? Riddah. Begitu. Baik. Paham sampai di situ ya, ikhwan? Mafhum ya? Antum paham ya? Baik. Selanjutnya kita lihat ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah wa imamuna Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah fi kitabihi Al-Mabsut fi mas'alati i'taqir raqabatil mu'minah fil kaffarah. Dan imam kita yaitu Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mabsut. Sebenarnya Al-Mabsut di sini maksudnya kitab yang bahasannya luas, ya. Tetapi yang dimaksud ini kitab Al-Um. Yang dimaksud ini kitab apa? Al-Um. Kitab Imam Syafi'i yaitu kitab Al-Um. Di dalam kitab Imam Syafi'i kitab Al-Um, ya, di dalam masalah pembebasan budak muslimah, dalam masalah pembebasan budak muslimah fil kafarah yang menjadi kafarat, membebaskan budak sebagai kafarat, begitu, paham ya? Mafhum ya ikhwan? Antum sampaikan ke ana dulu supaya ana bisa lewat ini pelajaran. Antum paham? Jadi dalam masalah budak, antum punya budak, ini mau bayar kafarat, lalu dibebaskan sebagai tebusan atas kafarat, begitu? Ya. Di dalam bab itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata begini, wa in di sini ada sakat, ini ada kalimat yang gugur di sini. Antum punya cetakan ini manuskrip di ana yang dicetak ini ada kalimat yang gugur. Coba saya minta saya lihat apa. Pas itu karena wah iya. Masya Allah, itulah manfaatnya belajar nahwu. Di susunan kalimatnya ini memang sakat. Kalau antum punya pemahaman nahwu yang agak dalam, itu bisa paham. Jadi di cetakan saya ini ada kalimat yang gugur. Tapi di cetakannya Paus itu tahqiqnya siapa tuh Paus? Nasir bin Abdurrahman, ya. Nah, di dalam tahqiq itu ada di situ disebutkan apa? Ghaira mu'minah, ya. Taib. La yasihu takfiru biha li khabari Muawiyah bin al-Hakam wa annahu arada ayyuntiqal jariyatas saudaa li kafaratin. Di situ disebutkan bahwa dalam masalah pembebasan budak mukminah itu kalau budak itu bukan mukminah, la yasihu at-takfiru biha, tidak sah dijadikan sebagai kafarat. Ya.
Nah, di sini kenapa kita katakan begitu? Kenapa terjemahannya begitu? La takfiru biha, tidak sah untuk menjadikan kafarat. Anak ingin tanya, huruf ba pada kalimat biha ini banyak ba apa? Anak ya? Ba sababiyah. Huruf ba dalam ilmu nahwu itu kurang lebih ada 13 makna atau 14 makna. Ba ilsaq, ba isti'anah, ba sababiyah, ba iwat, ba al-musahabah, ba ta'adiyah, ba al-qasam, ba at-tab'id, ba al-badal, ba at-tawkid, ba al-isti'la, ba ad-dharfiyah, ba mujawazah. Saya tambah lagi, ba babusilah atau ba mulabasah, ba mulabasah. 14 ba maknanya. Jadi kita katakan di sini ba di sini ini ba sababiyah. Kenapa ba sababiyah? Apa dalil nahunya? Sekali-sekali kita singgung nahu nggak apa-apa ya. Ya biar mereka tahu juga Gus itu paham nahu. Ya Gus salah. Dalil nahunya begini. Al-Imam Ibnu Malik berkata di dalam Alfiyah, kullu fi'lin qabilin limaf'ulih muta'addin wa illa falazimun lih. Setiap fi'il yang menerima maf'ul itu muta'addi. Kalau tidak menerima maf'ul maka lazim, dia fi'il lazim. Maka contohnya fi'il yang menerima maf'ul itu fi'il muta'addi. Fi'il yang tidak menerima maf'ul itu fi'il lazim. Sahha yasihhu itu fi'il lazim apa muta'addi? Lazim, tidak menerima maf'ul. Salah satu ciri menerima tidak fi'il lazim, apa dalil nahunya? Cirinya fi'il lazim, dalil nahunya apa? Ibnu Hisham berkata di dalam Mughni Labib bahwa di dalam babu ta'addil fi'li wa luzumihi, bab keterangan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim, itu biasanya fi'il lazim itu disertai dengan dorful makan, dorful zaman, apa jar majrur. Jar majrur itu terdiri dari ba sababiyah atau lam ta'lil atau lam takhsis. Antum paham dalil nahu? Taib. Mafhum ya ikhwan? Kenapa begitu? Karena satu huruf ba misalnya ini karena mengandung 14 makna, kalau orang berpegang dengan ilmu nahu saja bisa sesat. Karena dia bisa memasukkan salah satu ba ini kepada satu makna yang tidak diinginkan oleh syariat. Contoh, Anda berikan contoh. Di dalam ayat wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum, kepala-kepala kalian, di situ ba. Ba itu kalau kita pemula membaca buku-buku yang dibawa ya, Fathul Bari atau membaca tafsir yang dibawa-bawa Ibnu Katsir, itu rata-rata penulis mengatakan menurut madhab Syafi'i ba ini ba tab'id, ba yang menunjukkan sebahagian, sehingga wamsahu biru'usikum, usaplah sebahagian kepala kalian, karena ba itu maknanya ba'da sebagian, ba-nya ba tab'id. Paham? Mafhum? Tapi kalau kita katakan, oh Ustadz kan Rasulullah mengusap seluruh kepala. Iya, kalau kita kembali kepada dalil nas nanti begitu. Tapi anak ingin katakan, apa dalil nahunya? Apa dalil nahu yang antum berpendapat lain selain daripada ini? Ketika Syafi'iyah mengatakan ini bahasa bahagian, apa bantahannya dari dalil nahu? Kan pakai dalil nahu nih. Mafhum? Apa bantahannya? Kita katakan bahwa ini bukan dalil satu-satunya yang menunjukkan ba di sini adalah ba tab'id. Kenapa? Bisa jadi ba di sini adalah ba al-mulabasah.
Ba al-mulabasah itu apa? Ba yang menunjukkan hubungan antara perbuatan mengusap dan benda yang diusap. Sehingga kita katakan wamsahu biru'usikum adalah usaplah kepala kalian, hubungan antara perbuatan usap dan yang diusap. Maksudnya yang diusap itu kepala secara keseluruhan. Maka ba di sini adalah ba al-mulabasah. Paham ya kawan? Bukan ba tab'id. Mafhum ya? Nanti ustadz mana yang kuat? Kalau menentukan mana yang kuat tidak bisa ditentukan dari dalil nahwu, kembali kepada perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berargumen dari dalil nahwu, maka Syafi'iyah mengatakan ini tab'id, kita juga bisa mengatakan ini mulabasah. Paham ya ikhwan? Contoh lain pada ayat. Pada ayat sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi', begitu ya? Suara saya tuh kurang pas kalau untuk jadi qori, makanya saya tidak jadi qori. Taib. Ya apa sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bi pada kalimat ini maknanya apa? Siapa yang belajar nahwu? Sekali-sekali kita singgung pelajaran nahwu ya. Majelis para masyayikh itu kadang-kadang supaya ya apa namanya para hadirin juga tahu kalau antum ini pakar-pakar nahwu, madrasah Sibawaih. Ya, baik. Ba di sini kalau di dalam debat tergantung dari antum membaca dan memaknainya. Inilah yang anak katakan modal bahasa saja itu bisa sesat. Kenapa? Kalau kita terjemahkan begini, sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Ya, seorang yang meminta itu dia meminta adab yang sudah pasti. Maka ba di sini adalah ba apa? Ba di sini ba apa? Ba ta'diyah apa ba musyabbahah? Ba di sini bahasa babiyah. Kalau terjemahkan begitu maka ba ini maknanya bahasa babiyah. Tapi kalau terjemahkan bahwa sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', orang yang bertanya itu dia bertanya tentang adab yang pasti. Nah, di sini baru banyak apa? Kata sa'ala itu biasanya dia membutuhkan dua apa? Maf'ul bih. Iya. Maka yang membutuhkan maf'ul bih itu biasanya apa? Fi'il yang dibikin jadi maf'ul bih dengan bi, berarti bi itu bi apa? Ta'diyah. Iya. Antum belum connect ya. Tapi sudah, Anda ingin katakan begini saja. Singkatnya begini. Kalau berpegang dengan ilmu nahwu, membawa makna huruf dalam ilmu nahwu kepada salah satu makna, itu bisa sesat kalau tidak ditunjang oleh pemahaman yang baik terhadap tafsir para ulama. Paham ya ikhwan? Mafhum ya? Kenapa? Contohnya ini. Contohnya ketika sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi', bi di sini bi apa? Itu tergantung dari posisi antum mau menerjemahkannya bagaimana, sehingga analisis kalimatnya bahasa Arab mengatakan i'rabnya antum bisa menentukan ba ini jadi ba apa? Itu bisa pilih di antara 12 atau 14 makna ba tadi itu. Iya. Nah, kalau antum pilihnya nggak cocok, tapi makna nahwu menunjang, tapi pengertian ayatnya tidak memberikan dukungan, akhirnya menyimpang nggak? Menyimpang. Begitu. Ini yang Anda ingin katakan ya ikhwan. Maka kebanyakan orang-orang yang menyimpang dalam bidang akidah itu mereka tidak merujuk kepada dalil nakal, tetapi mereka merujuk kepada dalil nahwu. Mahfum? Sementara untuk menentukan dalil nahwu, para ulama nahwu mempunyai pembahasan tentang makna-makna nahwu itu yang banyak sekali. Contohnya bi saja ada 14 makna. Kalau yang Anda kumpulkan 14 makna. Antum belajar Muqni Labib? Belum ya? Alfiyah Ibnu Malik. Sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik? Al-Ajurumiyah? Belum. Ya udahlah, terusul luga aja, yang penting bisa baca. Bisa cakap-cakap ya. Taib. Maka di sini kita katakan begini, di dalam bab pembebasan budak mukminah itu Imam Syafi'i berhujah, kalau bukan sebab karena dia itu mukminah, maka tidak bisa dijadikan sebagai kafarah. Maka kita katakan ba di sini bahasa sababiyah. Paham ya, ikhwan? Mahfum ya? Paham kalimatnya ya? Baik. Hal ini ditunjang oleh berita yang datang dari Muawiyah bin Hakam
bahwa ketika beliau hendak membebaskan budaknya sebagai kafarat, itu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka famtahanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Rasulullah pun panggil budak itu, lalu Rasulullah uji dia. Rasulullah uji dia dengan beliau berkata, man ana, siapa saya, wa asyarat ilaihi wa ilas sama, wanita itu berisyarat kepada Nabi dan kepada ke langit, yakni annaka rasul alladhi fis sama, maksudnya adalah engkau itu rasul yang diutus oleh yang di langit. Faqala a'tiqha fa innaha mu'minah, maka Rasulullah mengatakan bebaskan dia karena dia mukminah, sebab dia mendapatkan kebebasan itu apa? Muslim. Maka tadi itu apa? Bahasa Babiah enggak? Bahasa Babiah. Dalil nahu menunjukkan bahwa tadi kita katakan bahwa apa, Ibnu Hisham di dalam Mughni Labib mengatakan salah satu ciri-ciri fi'il ya lazim itu disertai dengan dzarf makan, dzarf zaman, jar majrur. Jar majrur itu ba di situ bahasa Babiah, atau lam di situ lam ta'lil atau lam takhsis. Maka kita katakan di sini biha ba, iya kan? Sahayasihu tu fi'il lazim, tapi disertai dengan ba sababiyah menjadikan dia apa? Paham maksudnya? Naam. Baik. Sampai di situ paham ya, kawan? Karena sedikit berat, jadi cukup di sini dulu ya, supaya apa bisa refresh untuk besok lagi ya. Memang di majelis para masyayikh itu kadang-kadang kita ditanya sampai setingkat kayak gitu. Kadang ditanya ilmu nahunya, kadang disinggung ilmu mustalah hadisnya, kadang disinggung ilmu tafsirnya, kadang fikihnya, disinggung semuanya. Sampai ada satu kisah di majelis Syekh Mukbil itu, saya punya guru Syekh Abdurrahman Abdul Qadasi, Abu Abdurrahman. Itu ketika dia awal datang belajar di Syekh Mukbil, begitu Syekh Mukbil terangkan, baca satu syair, lihat oh ada orang baru, ribuan orang tapi ada orang baru karena dia duduknya paling depan. Wah ini muka baru. Ditanya sama Syekh, fulan, apa makna syair ini? Apa jawaban dia? Ya Syekh, mendengar syairnya saja baru, bagaimana mau tahu maknanya? Maka Syekh jelaskan, dari situ dia malu, dia pulang, dia belajar nahu, belajar, akhirnya jadi guru nahu, dia alim dalam bidang nahu. Saya pernah belajar beberapa kitab saraf dari dia sampai selesai, yaitu dia jadi seorang ulama ahli bahasa juga ya. Jadi begitulah majelisnya Syekh Mukbil bin Hadi rahmatullah alaih. Jadi kalau antum duduk di depan-depan ini nggak apa-apa, kita tanya-tanya ya sekali-sekali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.